mohon kenapa di daerah Cianjur, khususnya daerah Takokak, pupuk Set A sama SP36 nggak ada. Bangunan di sekolah kami ini rusak berat. Anak-anak ini kekurangan ruangan buat belajar ya. Saya berharap ke pemerintah pengen sekali diangkat ya. Maunya itu PNS, kalau enggak ya P3K karena saya udah mengabdi di sini udah belasan tahun gitu, Mbak. Baru 700 ribu, Mbak. Perjalanan tim Indonesiaku akan menyambangi Desa Sindang Resmi, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, yang terletak di kawasan pegunungan 900 meter di atas permukaan laut. Sebuah desa yang subur, namun warganya tak kunjung hidup makmur. Ya, saat ini saya sedang berada di Desa Bumbang Sari untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sindang Resmi. Kami harus melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan beroda 2. Mari, Pak. Kami memulai perjalanan dari Kampung Pangaduan, Desa Bumbang Sari. Dari desa inilah perjalanan yang tak mulus harus kami tempuh untuk sampai ke Desa Sindang Sari. Ya, ini perjalanannya memang sangat berkelok dan juga saya sama sekali tidak melihat adanya lampu penerangan jalan dan pastinya akan membahayakan bagi warga di sini. Ya, pada saat melintasi jalanan di sini, hati-hati Kang. Pada saat melintasi jalanan di sini di malam hari. Jalanan bebatuan yang rusak parah membuat motor yang kami tumpangi sulit untuk melintas. Sudah 25 tahun dilakukan pengerasan, namun jalan ini tak kunjung diperbaiki. Permohonan perbaikan seringkali diajukan, namun hingga sekarang belum terrealisasi. Jalanan yang kami lewati pun hanya berupa bebatuan dan ini cukup besar-besar bebatuannya. Saya juga harus berpegangan kuat-kuat dengan langkahnya, kalau tidak bisa saja kami tergelincir. Akses jalan menuju Desa Sindang Resmi kurang lebih 10 km dan akses ini merupakan jalan pintas 6 pedesaan yang berada di Kecamatan Takokak menuju Kota Cianjur maupun Kota Sukabumi. Ya, dari tadi kami melewati jalanan berupa tanah merah dan ini sedang musim kemarau jadinya sangat berdebu. Bisa dibayangkan ketika musim hujan ini akan sangat lebih membahayakan bagi warga desa yang melintasi jalanan di sini. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai juga di Desa Sindang Resmi. Akhirnya kami telah sampai di Desa Sindang Resmi, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama warga tetap di Indonesiaku. Inilah Desa Sindang Resmi, terletak di sebelah barat Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Memiliki luas wilayah sekitar 16.000 hektar dan berpenduduk kurang lebih 7.600 jiwa. Pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama rezeki mereka, salah satunya tomat. Letak kebun tomat yang jauh tak membuat para buruh patah semangat. Kami pun terus melangkah melewati jalan setapak dan tanah merah yang licin. Ya, akhirnya kami telah sampai di kebun tomat dan setelah ini saya akan mengikuti kegiatan bersama ibu-ibu untuk memetik tomat. Inilah lahan garapan milik Pak Abbas.
Lahan seluas setengah hektar ini ditanami tomat yang berjenis servo. Tomat jenis ini banyak disukai petani. Selain tahan virus, mudah perawatan, tomat ini harga jualnya lebih mahal dari tomat sayur lainnya. Ya, tomat yang seharusnya dipanen memang yang berwarna hijau dikarenakan ketika yang merah melalui tahap pengiriman akan cepat membusuk. Tomat bisa dipanen 65 hari dari awal tanam. Saat panen raya bisa menghasilkan 2 ton. Sayangnya, saat kemarau panjang maksimal 400 kg yang bisa dipanen. Jelas selisih yang sangat jauh dari harapan bagi para petani. Sementara ketersediaan obat dan pupuk tanaman sulit didapat petani, sehingga berakibat gagal panen. Bu Iin dan kawan-kawan bekerja dari jam 7 pagi hingga 12 siang dengan upah Rp40.000. Namun terkadang dibayar dengan sistem timbangan. Bu Iin udah berapa tahun Bu jadi buruh petik? Udah lama, hampir 3 tahun, 4 tahun. Itu kesulitan apa aja Bu yang pernah Ibu rasain? Sulitnya kalau di perjalanan, kalau hujan, licin, terus kita jalannya perjalanan jauh, hampir 1 kilo, apalagi anak kecil, masih kecil dibawa, kita demi anak kayak gitu kan, terus di anak mau sekolah, kita terus buat makan aja susah. Kalau kemarau kayak gini susah, jelek, pendapatan sedikit. Paling pendapatan cuma 20 kilo kali 700 perak. Kita dapat 20 kilo berarti 14.000. Mohon gitulah ke Bapak Presiden atau lihat kita di bawah. Buat makan susah. Buat sekolahin anak susah. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Iin juga tidak menentu. Permintaan pasar yang lesu juga membuat harga tomat anjlok. Imbasnya, upah pekerja pun terlambat dibayarkan. Setelah tomat-tomat ini terkumpul, kita akan lanjut ke tahap penyortiran. Untuk menambah penghasilan, biasanya buruh juga melanjutkan pekerjaan dengan menyortir tomat. Saat panen melimpah, buruh bisa sortir hingga 100 kg dengan ongkos Rp200 per kilonya. Artinya, mendapat tambahan penghasilan Rp20.000 per hari. Sayangnya, hasil yang tak melimpah membuat penghasilan mereka turun. Ya, saat ini sedang dilakukan tahap penyortiran di mana tomat yang merah ini cepat membusuk ya Pak ya. Jadi yang kita akan jual itu tomat yang berwarna hijau. Air merupakan salah satu sumber bagi melimpahnya panen tomat. Namun, kemarau yang panjang ditambah tak adanya irigasi karena belum adanya bendungan mengakibatkan hasil panen turun, bahkan banyak yang gagal panen. Pak Abbas, ini hasil panen tomat segini nih menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya ini tidak maksimal, sangat kurang karena di sini kekurangan air gitu, gak ada buat nyiramnya. Jadi segini nih nggak melimpah gitu? Nggak melimpah, ini sangat kurang. Saya malah rugi ini buat bayar yang kerja juga. Saya sangat kesulitan karena penghasilannya tidak melimpah. Terus kendala apa lagi Pak yang Bapak alami? Sekarang kendalanya ini Bu ya. Kalau bisa, saya mau titip salam ke Bapak Presiden Pak Jokowi. Mohon kenapa di daerah Cianjur, khususnya daerah Takokak, pupuk set A sama SP36 nggak ada. Kalau di sawah namanya ya, kalau di sini mah cocoknya SP36. Kenapa daerah saya sangat tidak ada? Kalau saya nggak jadi masalah Bu, misalkannya sekarang ya kalau subsidinya mau dicabut mangga, asal sesuaikan sama harga sayurnya. Setelah tahap penyortiran selesai, sebelum dijual, tomat dimasukkan ke dalam karung. Transportasi yang digunakan pun hanya menggunakan motor untuk dibawa ke pengepul.
Ojek motor menjadi andalan para petani untuk membawa hasil tani mereka ke pengepul. Ongkos ojek dipatok Rp300 per kilogramnya. Sekali trip, akang ojek bisa membawa beban hingga 300 kg. Ya, untuk sampai ke pengepul memang jalanannya terjal sekali dan mengerikan, hanya berupa jalan setapak dan itu pun dari tanah merah, dan di sebelah kanan saya juga ini jurang. Tentunya ketika musim hujan pasti akan sangat licin dan membahayakan bagi tukang ojek yang mengangkut barang hasil panen. Dari 82 km jalan yang berada di Desa Sindang Resmi, baru 27 km yang baru terbangun. Sisanya 55 km berupa jalan tanah bebatuan. Menurut informasi aparat desa, jika dibangun menggunakan anggaran desa kurang lebih 30 tahun baru akan terselesaikan. Padahal perputaran roda perekonomian warga sangat tergantung pada infrastruktur jalan ini. Ya, setelah menempuh perjalanan hampir 2 kilo, akhirnya kami sampai juga di tempat pengepul. Mari Pak, kita timbang. Tomat langsung ditimbang untuk mengetahui berapa hasil yang telah dipanen dan upah ojek yang harus dibayarkan. Harga tomat saat ini hanya Rp2.000, turun dari harga Rp5.000 per kilonya. Padahal harga tomat normalnya berkisar Rp7.000 per kilonya. Akibatnya, petani pun mengalami kerugian. Sungguh harga yang tak sebanding dengan pengeluaran yang ditanggung petani untuk biaya pupuk, ongkos kerja, dan transportasi. Tak hanya kondisi warga hidup serba terbatas, para siswa SD Negeri Sukajadi Desa Sindang Resmi pun belum merasakan pendidikan yang nyaman dan aman. Minimnya ruang di gedung sekolah membuat mereka terpaksa belajar berbagi dalam satu ruangan. Saat ini saya sedang berada di SD Negeri Sukajadi, namun sebelum saya mengikuti kegiatan bersama para siswa dan siswi di sini, saya ingin melihat kondisi bangunan sekolah yang ambruk. Sudah 45 tahun yang lalu SD Negeri Sukajadi dibangun dan berdiri hingga saat ini. Tentu saja seiring usianya yang sudah tua dimakan waktu, perlu perbaikan bangunan dan ruangan kelas demi kenyamanan belajar dan mengajar. Pada tahun 2004 pernah dilakukan renovasi, namun sayangnya hingga saat ini hanya tersisa 3 ruang kelas saja yang bisa digunakan. Bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa ruangan kelas yang tersisa pun roboh akibat kondisi bangunan yang sudah tua dan lapuk ditelan waktu. Adel, kelas berapa sekarang? Kelas 6. Bisa diceritain nggak ke kakak dulu kondisinya pas lagi ambruk kayak gimana? Ini kayak gempa. Adel, ada harapan nggak sih yang Adel mau tuh seperti apa? Oh, ini sekolah ini dibangun lagi biar bagus, jadi nyaman gitu sekolahnya di sini. Para siswa pun terpaksa berbagi ruang kelas saat proses belajar mengajar. Kelas 1 digabung dengan kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4, dan kelas 5 dengan kelas 6. Kondisi seperti ini jauh dari kata layak untuk proses belajar para siswa. Perhatian murid harus terpecah dengan keberadaan kelas lain yang berada di dalam satu ruangan. Siswa SD Negeri Sukajadi sebagai generasi penerus bangsa harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang lebih memadai dan berkualitas. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, para guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Bu Rita. Boleh diceritakan perasaannya bagaimana untuk mengajar 2 kelas di satu bangunan seperti ini, Bu? Ya. Proses belajar mengajar juga di sini kurang memadai, ya, kurang nyaman, ya. Apalagi saya sekarang
ngajar di kelas 5 dan kelas 6 disatuin jadi satu ruangan ini. Kalau boleh tahu Bu, sekarang upah guru honorer yang Ibu terima itu per bulannya berapa Bu? Saya udah belasan tahun baru 700.000 Mbak. Ya kalau seandainya dicukupin buat kebutuhan saya sehari-hari itu jauh ya, jauh tidak, ya kurang mencukupi. Berharap juga buat bangunannya juga karena di sini udah ambruk sekolahnya gitu. Mudah-mudahan ada perhatiannya, cepet dibangun lah gitu. Betul. Sekolah kami biar anak-anak di sini sekolah belajarnya lebih nyaman, enggak kayak sekarang Pak. Sekarang ini kelas 1 sama kelas 2 juga disatuin, kelas 5 sama kelas 6 juga disatuin gitu Mbak. Sudah belasan tahun mengajar, namun Bu Rita masih berstatus guru honorer. Padahal, sebagai pendidik yang bertugas mulia, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib para guru honorer. Penghasilan yang pas-pasan sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.